Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Mukulla dolalatin finnar. Kembali kita melanjutkan daurah kita tentang wakaf dan ibtida. Kemarin kita sudah sampai di juz berapa? Akhir Al-Baqarah ya. Nah, di akhir Al-Baqarah. Sekarang kita masuk di Ali Imran. Di Ali Imran, di situ satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang ketika disambung dengan ayat setelahnya, itu Alif Lam Mim dengan ayat setelahnya, itu boleh dibaca dengan dua cara. Kalau kita berhenti atau wakaf di ayat pertama, itu dibaca seperti biasa, Alif Lam Mim, seperti biasa. Tetapi kalau diwasal, disambung, maka kita boleh membacanya dengan dua cara. Sudah ada yang pernah dapat? Sudah ada yang tahu? Belum. Cara pertama, mimnya dipanjangkan 6 harokat, kemudian disambung dengan lafzul jalalah, dengan lafaz Allah. Jadi mim Allahu. Jadi alif lam Allahu la ilaha. Jadi mim Allahu. Ini cara pertama. Cara kedua, mimnya dibaca 2 harokat. Mim Allahu. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisa dipahami? Iya. Ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang mana alif lam mimnya atau awal surahnya yang terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah yang bersambung dengan lafzul jalalah, yang bersambung dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang dibaca seperti ini, dan seluruh riwayat, seluruh qurra itu membacanya seperti ini ketika diwasal, kecuali Imam Abu Ja'far. Baik. Oh iya, saya teringat sebuah faidah yang pernah disampaikan oleh salah seorang syekh di daurah atase kedutaan di Surabaya bulan lalu, kalau tidak salah, awal bulan lalu di Surabaya. Itu kedutaan Saudi tiap tahun biasa mengadakan daurah dan mengutus dai-dai kedutaan yang khusus ditugaskan oleh kerajaan Saudi. Nah, salah satu pemateri di daurah atase tersebut yang anak ingat bahwasanya di antara rahasia huruf-huruf muqatta'ah
huruf-huruf yang berada di awal surah seperti alif lam mim, alif lam ra, yasin, ain, sin, qaf, ha, mim dan seterusnya. Beliau mengatakan bahwasanya ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah simbol bahwasanya di surah tersebut itulah huruf yang paling banyak. Misalkan alif, berarti di surah tersebut huruf yang paling banyak adalah alif, kemudian huruf lam, kemudian huruf mim. Atau misalkan qaf, berarti di surah qaf yang paling banyak adalah huruf qaf. Misalkan toha, berarti di surah toha huruf yang paling banyak adalah huruf to dan ha. Itu kata beliau. Mungkin kalau ada waktu bisa adakan penelitian kecil-kecilan, benar tidak? Ya. Tapi ini apa yang beliau sampaikan, dan saya ingat betul apa yang beliau sampaikan bahwasanya di antara rahasia huruf-huruf muqatta'ah bahwasanya itu merupakan simbol atau indikasi bahwasanya huruf yang paling banyak di surah tersebut adalah huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surah sesuai dengan surahnya. Misalkan nun, surah Al-Qalam, nun, berarti huruf yang paling banyak di surah itu adalah huruf nun, dan seterusnya. Baik, selesai. Jadi sekali-kali ketika membaca Quran atau ketika membaca ayat ini dan ingin menyambung dengan ayat setelahnya, boleh dibaca dengan kedua cara tadi. Jadi mimnya dipanjangkan, mim Allahu la ilaha, atau dua harakat, mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuma di surah Ali Imran. Kalau di surah Al-Baqarah alif lam mim dzalika. Ya. Jadi tidak, kalau disambung ya alif lam mim dzalikal kitab. Ya tidak bisa. Cuma di surah ini. Cuma di surah Ali Imran. Cuci mukanya. Nah, kemudian coba lihat di di halaman 54. Di situ ada ayat yang berbunyi innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin, dan seterusnya ke bawah. Itu merupakan awal tema atau awal kisah dari Maryam. Nah, di sini kisahnya terus berlanjut sampai beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam sampai di halaman 58. Ya, 58. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini adalah merupakan kisah-kisah yang benar. Nah, itu akhir dari kisah atau akhir dari tema dari ayat-ayat yang tersebut, ya, dimulai dari innallaha astafa, kemudian berakhir di fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Ayat berapa itu? Berarti enggak nyimak. Inna hadza lahul qasasul haqq. Halaman berapa itu? Halaman 58. Sudah ketemu belum? Dari tadi innallaha astafa Adam wa Nuha dan seterusnya, itu akhir temanya di sini. Jadi nanti kalau misalkan mau
dibaca, boleh dipenggal-penggal karena di situ ada beberapa rangkaian kisah di kisah tersebut, tapi akhir kisah dari keseluruhan kisah-kisah tersebut yang ada di Innallaha astafa dan seterusnya itu berakhir di Inna hadza lahul qasasul haq dan seterusnya sampai fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Nanti tema baru mulai lagi dari qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa dan seterusnya. Kemudian coba diperhatikan di awal juz 4. Jadi hari ini insya Allah kita fokus selesaikan 30 juz di beberapa titik yang perlu mendapatkan perhatian. Biasanya materi ini saya berikan terakhir, tapi melihat waktu yang singkat, kita sampaikan dulu sekarang. Kalau masih ada waktu tersisa, kita sampaikan materi yang lain juga berkaitan dengan wakaf dan ibtidah. Di awal juz 4 apa bunyinya di situ? Lan tanalu. Kemudian di mushafnya tanda bintangnya di mana? Kullu ta'am. Iya. Jadi awal juz 4 itu bukan lan tanalu. Awal tema di juz 4 itu bukan lan tanalu, tetapi kullu ta'am. Iya. Jadi misalkan coba iqra min awwalil juz ar-rabi. Baca mulai dari juz 4. Bukan lan tanalu, kullu ta'am. Karena lan tanalul birra itu masih terkait dengan ayat sebelumnya. Iya, masih terkait dengan ayat sebelumnya. Dia bukan tempat ibtida, bukan tempat memulai membaca ayat, ya, bukan awal tema. Awal tema itu dari kullu ta'am kana hillal li bani Israil. Karena ayat sebelumnya itu juga berbicara tentang infak, ya. Seandainya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka emas sebesar bumi ini, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan atau keberuntungan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi masih erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kemudian di akhir juz 4 jadi seandainya ini mushaf kalian bisa ditandain atau sebaiknya dicatat, diingat. Karena apa yang Ustadz sampaikan ini itu benar-benar hasil talaki. Artinya mungkin susah ditemukan di buku-buku, atau mungkin ada di buku-buku, di kitab-kitab, tapi kalian harus membaca ratusan halaman dulu baru nemu, baru bisa menemukan. Jadi mohon betul-betul diperhatikan. Kemudian di akhir juz 4 itu berbicara tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Itu mulai dari wala tankihu. Iya, wala tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Maksudnya tidak boleh menikahi istrinya bapak kalian. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Itu mulai dari situ. Awal tema dari situ, bukan dari wal muhsanat. Di sebelahnya kan ada wal muhsanat, ya. Itu awal juz 5, tetapi itu bukan awal tema. Ya, itu bukan awal tema, karena wal muhsanat artinya wanita-wanita yang sudah bersuami. Wanita-wanita yang sudah bersuami itu juga haram kita nikahi, tidak boleh. Jadi kalau ingin menutup bacaan di juz 4 itu ayat sebelumnya, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ayat di situ. Akhir juz 4 di situ. Awal juz 5 wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi apa yang sudah dinikahi oleh bapak kalian dan seterusnya. Hurrimat alaikum ummahatukum
Ya, diharamkan bagi kalian, ibu kalian, putri kalian, saudara perempuan kalian, bibi kalian dari bapak ataupun ibu, anak saudara, wabanatul akhi, anak perempuan saudara, wabanatul ukhti, dan anak perempuan saudari, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang sudah menyusui kalian, artinya ibu susuan, wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari sesusuan, wa ummahatu nisaikum, mertua, maksudnya ibunya istri kalian, wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan anak tiri kalian. Anak tiri itu tidak boleh dinikahi kalau telah terjadi hubungan antara bapak dan ibu tirinya, ibunya. Jadi bapak tirinya dan ibunya sudah terjadi hubungan. Kalau belum, maka itu masih bisa, masih halal dinikahi. Ya, fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Jadi kalau belum didukhul, belum terjadi hubungan antara ayah tirinya dengan ibunya, maka anak perempuan tadi masih terhitung bukan mahram. Ya. Tapi kalau sudah terjadi hubungan suami istri, maka anak tiri tersebut adalah menjadi mahram bagi ayah tirinya. Dan seterusnya, ini wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Jadi ini harus tahu, ya. Jangan sampai terjadi pernikahan yang haram karena tidak mengetahui hukum-hukum yang ada di ayat ini. Kalau sepupu, misalkan kita punya saudara, sepupu itu berarti anak dari paman atau bibi kita, ya, sepupu ya namanya. Itu boleh enggak kita nikahi? Hah? Boleh. Kalau boleh berarti bukan mahram. Jadi tidak boleh salaman. Kalau Idul Fitri nggak boleh salaman sama sepupu, karena dia boleh kita nikahi. Ya. Meskipun katakanlah akrab sekali dari kecil bersama, ya, bermain bersama, tidak boleh. Tetap dia adalah bukan mahram kita karena dia halal kita nikahi. Baik, itu jadi wal muhsanat minan nisa, dan juga wanita yang bersuami. Nah, ini haram dinikahi. Jadi awal temanya tadi dari wala tankihu. Jadi ketika ingin memulai bacaan itu kita mulai dari wala tankihu, bukan wal muhsanat. Kecuali misalkan dia sholat di akhir halaman hurrimat alaikum dan seterusnya sampai wallahu alimun hakim, dia ruku, kemudian rakaat kedua dia lanjut wal muhsanat, itu boleh, ya. Tapi kalau dia misalkan ruku wallahu alimun hakim, di rakaat kedua tidak lanjut wal muhsanat, berarti dia meninggalkan satu ayat, kurang lengkap, tidak menyebutkan seluruh wanita yang haram dinikahi. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus benar-benar memperhatikan korelasi atau hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, supaya kita tidak terjatuh, minimal kurang adab di dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, ini yang anak ingat-ingat aja ya, yang anak sampaikan. Nah, di surah Al-An'am, halaman 128. Halaman 128. Di ayat yang ke-3. Coba dibaca, Yusuf. Al-An'am ayat ke-3.
Ya'lamu sirra, mu-nya nggak panjang, kayak ya'lamu sirra, ya'lamu sirrakum. Nah, ketika kami membaca ayat ini di depan syekh kami, beliau mengatakan sebaiknya wakaf di wafil ard. Jadi wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Wakaf di situ. Jadi dialah Allah di langit, yaitu Tuhan yang menguasai penguasa langit dan bumi. Kemudian ibtida dari wafil ard, wafil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan di bumi dialah yang mengetahui rahasia kalian yang tersembunyi ataupun yang nampak. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini ketika wakaf di sini di antara maksudnya adalah untuk menguatkan makna. Untuk menguatkan makna ayat yang kita baca. Wa huwallahu fis samawati wal ard, dan dialah Allah yang menguasai langit dan bumi. Dialah Allah yang menguasai atau Tuhannya langit dan bumi. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Kemudian wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan di bumi dialah Allah yang mengetahui rahasia-rahasia kalian yang tersembunyi ataupun yang nampak, dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi lebih kepada menguatkan makna ketika wakaf di situ. Ya, kalau mau dibaca langsung juga tidak masalah, tetapi apa yang kami terima ketika talaki, beliau mengarahkan untuk wakaf di situ untuk menguatkan makna ayat yang kita baca. Selanjutnya coba di akhir juz 7, awal juz 7 kalau nggak salah. Wa idza sami'u itu juz berapa? Juz 7 ya. Afan, bukan juz 7, juz 8. Juz 7 benar, juz 7. Di situ di mushafnya awal juz 7-nya di mana? Iya. La tajidanna. Biasanya orang nyasar di wa ma lana. Wa ma lana la nu'minu. Ya, jadi yang benar awal juz 7-nya itu di la tajidanna. Jadi ketika kita mengakhiri bacaan di juz 6 itu walakinna katsiran minhum fasiqun. Udah, besok lanjut juz 7 la tajidanna asyaddan nas dan seterusnya. Baik, kemudian berikutnya buka surah Al-Ahzab halaman 419. Halaman 419. Antum ismuk man? Siapa namanya? Arif. Coba baca ayat 10. Hukum, bukan hukum. Hukum. Wa tadhunnuna billahi
Gimana cara bacanya tuh? Zunun atau zununa? Hah? Zunun atau zununa? Ayo yang mana? Arif milih zunun atau zununa? Zununa. Ada yang lain? Atau sepakat dengan Arif? Antum sepakat atau sepakat? Ya, di situ perhatikan ada alif, ya, ada alif, tapi di atas alif itu ada tanda bulatan kecil. Itu namanya sifar mustadir. Ini sifar mustadir seperti ini. Kalau waqaf berhenti terbaca, seperti ana. Tapi ana, misalkan wa ana a'lam, ya, kalau disambung itu alifnya tidak terbaca. Seluruh bacaan ana di dalam Al-Quran untuk riwayat Hafs itu dibaca pendek. Kalau nyambung tidak ada yang panjang kan? Ya, ana, bukan ana, tidak, ana, baca pendek, padahal ada alifnya di belakang. Kemudian di atas alif itu ada sifar mustadir seperti ini. Jadi lihat di mushafnya itu ada bulatan kecil di atas alif, itu namanya sifar mustadir. Kalau berhenti waqaf terbaca dia ana atau dhununa. Tapi kalau diwasal disambung alifnya tidak terbaca. Nah, coba praktek disambung. Wa tadhunnuna billahi, dengan dari situ coba baca dari situ, lanjut ke ayat setelahnya. Wa tadhunnuna billahi, lanjut baca sampai iya, sampai situ dulu. Kelas berapa? SMP. Oh iya. Antum coba baca, sambung. Wa tadhunnuna. Mu'minun, sampai situ dulu. Sampai mu'minun saja, coba. Wa tadhunnuna. Iya, ketika disambung itu alifnya tidak terbaca. Jadi nunnya, nanya tidak panjang. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika. Ya. Nanya tidak panjang, tidak terbaca. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalik. Tidak seperti itu, tapi nanya pendek. Nanya pendek karena ada di atas alif sifar mustadir. Kalau ada huruf yang di atasnya sifar mustadir, itu maksudnya tidak terbaca. Dia tertulis tetapi tidak terbaca. Jadi wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu. Jadi alifnya tidak terbaca. Tapi kalau berhenti wa tadhunnuna billahi dhununa, na bukan dhunun tapi dhununa. Ya. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi yang seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an, banyak. Di misalkan kata mu'minun, mu'minun, kalau di mushafnya di situ ada tanda sukunnya atau tidak? Kalau biasanya mushaf cetakan Saudi itu tidak ada tanda. Kalau cetakan Indonesia biasanya ada tanda sukun. Di mushafnya ada waw, di atas waw ada tanda sukun atau tidak? Ada. Ada. Di wazulzilu hunalika batuliyal mu'minuna wazulzilu, di atas waw ada sukun, di atas alif ada sifar mustadir.
wa zulzilu. Itu kan setelah waw ada alif. Tidak ada tanda. Di situ ada bulat. Ya. Itu maksudnya. Jadi alifnya itu tertulis tapi tidak terbaca. Yang terbaca cuma wawunya. Wa qalu wa zulzilu. Iya. Baik. Itu surah Al-Ahzab. Oh ya, ada yang terlewat tadi di juz 9 ya. Coba lihat di juz 9. Awal juz 9 di mushaf itu apa bacanya? Qalal malau. Ini sudah kita sebutkan kemarin di awal pertemuan kalau tidak salah. Ini kisah tentang siapa? Kisah tentang siapa? Nabi Syuaib. Awal kisahnya dari mana? Awal temanya dari mana? Wa ila Madayana akhahum Syuaiba, yaitu awal tema. Jadi kalau mau membaca awal juz 9 bukan dari qalal mala'u tetapi dari wa ila Madayana akhahum Syuaiba. Dari situ. Dari halaman sebelumnya ayat 85. Dari situlah mulai kisahnya Nabi Syuaib dan seterusnya termasuk qalal mala'u. Kemudian di akhir surah Al-Anfal, coba halaman 186. Akhir surah Al-Anfal halaman 186. Sebelum mana lanjut, coba Latif ya, Abdul Latif. Coba baca akhir surah Al-Anfal disambung dengan awal surah At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Itu akhir surah Al-Anfal halaman 186. Situ innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian kita sambung dengan awal At-Taubah. Sudah pernah dapat belum caranya? Sudah pernah dapat belum cara menyambung akhir Al-Anfal dengan awal At-Taubah? Coba praktek baca coba dulu. Innallaha bikulli, dari innallaha bikulli. Iya, itu cara pertama atau diantara cara yang ada. Cara yang lain? Nggak tahu. Di sini ketika kita membaca akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah, itu kita boleh memilih salah satu dari 3 cara. Yang pertama, kita berhenti akhir surah innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti seperti biasa akhir ayat kita berhenti, terus lanjut bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi berhenti kemudian lanjut langsung tanpa baca basmalah atau isti'adzah di surah At-Taubah. Ini cara pertama. Cara kedua, seperti yang disebutkan tadi oleh Abdul Latif,
disambung, innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Itu cara kedua. Cara ketiga, saktah, berhenti tanpa nafas, tanpa mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Berhenti tanpa nafas atau yang disebut dengan saktah. Jadi ini 3 cara ketika kita menyambung awal akhir surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Sudah ada yang pernah tahu kenapa At-Taubah tidak ada basmalahnya? Satu-satunya surah. Yang lain di awal surah ada basmalah, At-Taubah tidak ada. Ada yang sudah pernah dapat belum? At-Taubah itu bercerita tentang perang, peperangan. Dan kalau kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu tidak nyambung dengan peperangan. Yang namanya peperangan itu tidak ada kasih sayang. Orang bunuh-bunuhan, mau saudara mau teman, kalau dia kafir ketika dalam kondisi peperangan tidak ada kasih sayang, tidak ada bawa-bawa perasaan, ya. Sebagaimana dahulu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kufar kafir Quraisy, itu diantara mereka masih ada hubungan keluarga, tetapi itu saling bunuh. Ya, yang namanya peperangan itu tidak ada yang namanya kasih sayang. Maka basmalah itu tidak cocok disandingkan dengan surah ini. Bahkan diantara ulama mengatakan bahwasanya seluruh surah At-Taubah, kalau misalkan kita ingin memulai misalkan di tengah di tengah surah, itu tidak pakai basmalah, cukup dengan isti'adzah. Ya, cukup dengan isti'adzah. Misalkan kita mau membaca dari ayat ke-20 atau ayat 30, langsung kita isti'adzah tanpa basmalah. Ya, karena seluruhnya berkisah tentang peperangan. Jadi dari sini sebaliknya ada beberapa ayat yang tidak cocok dengan isti'adzah. Tidak semua ayat di dalam Al-Quran itu bisa kita membaca isti'adzah padanya. Contoh, jadi isti'adzah kan artinya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah itu tidak cocok disandingkan dengan ayat yang dimulai dengan lafaz Allah atau dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak cocok. Contohnya ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu, itu tidak cocok. Jadi saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Allah tidak nyambung. Kalau mau pakai basmalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la, baru cocok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Muhammad tidak cocok. Sebagaimana basmalah tadi tidak cocok dengan At-Taubah, begitu pula dengan isti'adzah. Ada beberapa ayat tertentu atau ciri-cirinya, ya, ketika ayat tersebut dimulai dengan lafaz Allah atau nama Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak pas ketika memulai dengan isti'adzah, ya, harus diantarai dengan basmalah. Atau misalkan ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, ilaihi itu kalau tidak salah awal juz berapa itu, juz 25 atau 26 ya. Iya, 25. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, kepadanya, maksudnya kepada Allah, itu dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ilaihi yuraddu, kepadanya tidak cocok. Masa kepada syaitan dikembalikan? Ya, meskipun maksud ayat ini adalah kepada Allah, tetapi tidak cocok ketika kita memulai isti'adzah, ketika
ada lafaz yang domirnya itu kembali kepada Allah. Tahu domir? Kata ganti. Ya, domirnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita perhatikan ya. Ya, di antara adab-adab membaca Al-Qur'an. Nah, itu sedikit tambahan tadi. Jadi ketika kita menyambung surah Al-Anfal, akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah, itu secara umum ada berapa cara? 3. Berhenti, kemudian lanjut bara'atun, atau disambung alimum bara'atun, atau berhenti tanpa nafas atau saktah, kemudian lanjut ke bara'atun. Kalau kita detailkan lagi, kita kemarin sudah belajar cara waqaf pada sebuah ayat. Ada berapa cara? 3 ya. Sukun, raum, ismam. Nah, coba kita terapkan di sini. Alimun waqaf dengan sukun. Ada berapa cara? Ada berapa cara? Kita lihat sebelum huruf yang disukunkan ada huruf mat tidak? Ada huruf mat atau tidak? Ada. Berarti alimun berapa cara? Sukunnya 3. Boleh 2, 4, 6. Sekarang raum. Boleh tidak dibaca dengan raum? Boleh ya? Alimu. Innallaha bikulli syai'in alimu. 1. Berarti sudah 4 ya. Sudah 4. Kemudian ismam 3. Berarti totalnya ada berapa? 7. Ketika waqaf berhenti ada 7 cara. Kemudian ketika tadi disambung alimum bara'atun berarti sudah 8. Ketika berhenti dengan saktah alim ada 7 cara. Berarti totalnya ada 7 tambah 7 tambah 1 berarti 15. 15 cara totalnya. Ya, kalau didetailkan. Ya, 15 cara. Jadi jangan kaget nanti kalau ketemu buku tajwid di situ disebutkan cara berhenti atau cara menyambung akhir surah Al-Anfal dengan At-Taubah 15 cara. Kayak gimana itu 15 cara? Yang saya dapat cuma 3. Itu jawabannya tadi. Jadi kita terapkan ilmu tadi. Kalau berhenti pada sebuah ayat, boleh waqaf dengan sukun, boleh waqaf dengan raum, boleh waqaf dengan ismam. Raum kaidahnya sebagaimana dia diwasal, jadi kalau 2 harakat berarti 2 harakat. Ismam mengikuti sukun. Jadi totalnya tadi itu ada 15 cara menyambung akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Baik, selanjutnya kita lihat surah Yusuf. Surah Yusuf halaman 238. Ayat 24. Halaman 238 ayat 24. Siapa yang membaca? Coba antum. Siapa namanya? Hah? Irfa sautak. Zikri. Nah, fadhal. Dari awal ayat 24 surah Yusuf, awal ayat 24, walaqad sudah. Ketika kami membaca ayat ini seperti tadi, ditegur sama Syekh. Jangan seperti itu bacanya. Cara bacanya walaqad hammat bih. Berhenti di situ. Wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbih.
Jadi kenapa kata Syekh? Ini kisahnya siapa ini? Nabi Yusuf. Ketika beliau sedang diuji atau terfitnah dengan istri penguasa Mesir atau katakanlah perdana menteri waktu itu, cuma berdua di dalam rumah, di dalam kamar. Nah, di sini dikisahkan walaqad hammat bih. Wanita itu punya keinginan yang jelek terhadap Nabi Yusuf. Nah, kalau kita sambung, kalau ayat ini disambung, itu seolah-olah mengesankan Nabi Yusuf juga kepengen mengikuti perbuatan jelek tersebut. Dan perbuatan jelek itu tidak pantas disandarkan kepada seorang nabi. Iya. Karena perbuatan yang jelek itu sejatinya hanya muncul dari diri perempuan tersebut. Jadi mestinya wakaf, jangan disambung. Kalau disambung berarti seolah-olah dua-duanya sama-sama mau, padahal tidak seperti itu. Yang pemicu utamanya atau yang muncul pertama itu dari diri si perempuan tersebut. Walaqad hammat bih, dan si perempuan itu punya keinginan yang jelek terhadap Nabi Yusuf. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan Nabi Yusuf pun juga hampir punya keinginan yang sama seandainya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Nah, jadi wa-nya di situ bukan ataf. Kalau waw ataf berarti sama-sama mau. Dan perbuatan seperti itu tidak pantas disandarkan kepada seorang nabi. Iya. Jadi wa-nya di situ bukan ataf, tetapi waw-nya itu adalah ibtida. Jadi sebaiknya berhenti di walaqad hammat bih. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Jadi beda tempat wakaf saja sudah beda maknanya. Iya. Sangat maknanya bisa jauh sekali dari apa yang seharusnya. Bisa dipahami di ayat ini, khusus di ayat ini. Jadi jangan sampai antum membaca walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nah, itu berarti wawnya ataf di situ. Berarti Nabi Yusuf dan Zulaikha sama-sama kepingin, sama-sama berencana melakukan perbuatan jelek. Tidak begitu kisahnya. Jadi keinginan yang jelek itu muncul pertama dari diri si perempuan. Walaqad hammat bih wa hamma biha. Seandainya tidak ada beliau Nabi Yusuf melihat tanda atau peringatan dari Tuhannya, bisa juga terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Tapi kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya. Demikianlah kami hindarkan atau kami palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan yang jelek dan keji tersebut. Kata di ayat setelahnya, kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas atau hamba yang kami yang terpilih. Jadi hati-hati ketika membaca ayat ini, jangan sampai salah wakafnya. Berikutnya masih di surah Yusuf. Nah, masih di surah Yusuf, di akhir juz 12. Ini sepertinya kita sudah sebutkan kemarin. Ya, di situ di ayat 50 coba dilihat, waqala al-maliku tuni. Jadi ceritanya itu kan raja itu kan bermimpi, melihat di mimpinya itu melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Dan beliau sampai saat itu tidak menemukan siapa yang bisa memberikan makna atau takwil dari mimpi beliau, sehingga kemudian beliau mendengar dari salah satu pelayannya bahwasanya di penjara ada orang yang bernama Yusuf.
dia pandai mentakwilkan mimpi, karena si pelayan ini pernah bermimpi kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf dan benar-benar terjadi. Nah, ketika Raja Mesir mendengarkan hal itu, maka raja tersebut mengatakan, wa qala al-maliku tuni bih. Ya, kalau begitu panggil, datangkan Nabi Yusuf ke sini. Keluarkan Nabi Yusuf dari penjara, panggil di sini untuk bertemu dengan saya. Ya, kemudian sampailah Nabi Yusuf di hadapan raja, terjadi dialog dan seterusnya sampai akhir halaman, ya, dzalika liya'lam anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan seterusnya. Lanjut ke halaman berikutnya, wa ma ubarri'u nafsi, wahai raja, saya ini tidak bisa membersihkan diriku, artinya saya ini bukan orang suci. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sungguhnya yang namanya nafsu itu cenderung memerintahkan seseorang kepada perbuatan yang jelek, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Tuhanku, dan seterusnya. Kemudian raja berkata, wa qala al-maliku tuni bih. Ya, kalau begitu datangkan itu perempuan tersebut. Jadi di situ terjadi dialog juga antara Nabi Yusuf dan para perempuan yang menyebabkan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Jadi disidang semuanya. Intinya masih terjadi dialog. Jadi wama ubarri'u nafsi itu bukan awal tema, itu masih sedang berlangsung terjadi dialog percakapan antara Nabi Yusuf dengan raja. Jadi jangan ibtidak dari ayat ini. Jadi ibtidaknya dari yang kita sudah sebutkan kemarin, waja'a ikhwatu Yusuf di ayat 58. Ya, setelah dialog itu berakhir, selesai, waja'a ikhwatu Yusuf, tidak selang berapa lama atau berapa bulan atau berapa hari, datanglah saudara Nabi Yusuf ke Mesir, ya, karena terjadi paceklik, ya, kekeringan di Mesir, sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf ini pergi ke ibu kota negara untuk mengambil jatah gandum, ya, atau makanan pokok buat keluarga mereka, dan seterusnya sampai akhir kisah. Jadi iya, jangan ibtidak dari situ, karena itu bukan ibtidak yang bagus. Jadi yang namanya ibtidak juga ada ibtidak yang tam, ada ibtidak yang kafi, ada ibtidak yang hasan, ada ibtidak yang sempurna, ada ibtidak yang cukup, ada ibtidak yang bagus, ada juga ibtidak yang qabih. Ya, sama dengan wakaf, ya. Jadi ibtidak juga pembagiannya seperti itu. Kemudian Anda lupa di ayat berapa itu yang ada ismamnya, ada yang bisa bantu? Di awal-awal ayat kalau tidak salah, itu satu-satunya bacaan ismam untuk riwayah Hafs an Asim. Ayat 11 ya. Di situ tandanya apa? Tanda segitiga atau tanda bulat? Ketupat, iya. Jadi itu satu-satunya ismam di tengah ayat, di tengah kata, di tengah kata. Tadi kita belajar ismam di akhir kata kan, huruf yang berada di akhir kata. Nah, ini ismamnya di tengah kata. Ini satu-satunya ismam di tengah kata. Secara umum kaidahnya, yang namanya raum, yang namanya ismam itu di akhir kata. Tetapi ini ismamnya di tengah kata. Ya. Nah, di situ ada dua cara baca. Ada dua cara baca. Yang pertama dengan ismam. Apa itu ismam? Mengisyaratkan bahwasanya ada huruf yang berharokat dhammah, tapi tidak membunyikan huruf tersebut. Nah, di situ aslinya la ta'manuna, la ta'manuna, tapi nu-nya itu tidak dibunyikan. Nu-nya tidak dibunyikan, cuma diisyaratkan. Akhirnya bunyinya apa? La ta'manna, la ta'manna. Jadi mengismamkan, mengisyaratkan bahwasanya di situ ada huruf nun yang dhammah, tapi kita tidak bunyikan, cuma dengan diisyaratkan. Nah, di sini juga di kalangan qurra itu terjadi khilaf tentang ismamnya. Ada yang ismamnya di awal, la
Di awal dengung, ada ismamnya di awal dengung, ada ismamnya di tengah bersamaan dengan dengungnya di tengah dengung, ada yang ismamnya di akhir dengung. Kalau mau dirincikan lagi, khilafnya seperti itu. Tapi kita mau amalkan yang mana saja boleh, ya. Kalau ana ngamalkan di tengah dengung, la ta'manna. Kalau di awal dengung, la ta'man. Kalau di tengah dengung, la ta'man. Kalau di akhir dengung, la ta'man. Bisa dibedakan. Jadi sangat tipis perbedaannya, tapi mereka sampai merinci seperti itu. Itu tentang ismam. Cara kedua, ada yang disebut dengan ikhtilas atau rom juga. Biasa dua istilah ini disebutkan, antara rom atau ikhtilas. Rom itu membunyikan harokat sebuah huruf, tapi dengan suara agak lirih. Nah, tadi di situ huruf apa yang tidak nampak? Huruf apa? Huruf nun, nu. Jadi cara bacanya la ta'manuna, la ta'manuna. Kalau disempurnakan harokatnya, dimunculkan semuanya, la ta'manuna, la ta'manuna. Tetapi dia dibaca dengan raum atau ikhtilas agak cepat, la ta'manuna, la ta'manuna ala Yusuf. Itu dua cara. Kita coba praktek baca dengan ismam. Kita coba praktek baca dengan ismam dari qalu ya abana. Coba lihat semua mushafnya. Iya, jadi membaca Al-Quran itu tidak boleh asal, karena semua ada riwayatnya. Kita tidak boleh, kalau di sini misalkan riwayatnya monyong, ismam ya harus monyong. Begitulah dia riwayatnya. Tidak boleh kita, saya tidak suka monyong. Tidak boleh. Kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan riwayahnya. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para qurra, kepada muridnya, dan seterusnya sampai kepada kita, para masyayikh, dan seterusnya sampai kepada kita. Kita coba baca. 1, 2, 3. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Coba la ta'manna. Jadi coba yang mudah saja, monyongnya di tengah dengung bersamaan dengan dengung. La ta'manna. Ya. Kita ulang coba. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya. Sekarang kita praktek yang rom atau ikhtilas. Kita latihan dulu. La ta'manna. 1, 2, 3. La ta'manna. La ta'manna. Kalau disempurnakan harokatnya, la ta'manuna. Ini tidak disempurnakan harokatnya, cuma sepertiga harokat, atau ikhtilas biasa disebut. Ikhtilas itu dibaca agak cepat. La ta'manuna, la ta'manna. 1, 2, 3. La ta'manna. Ya, coba kita baca dari awal. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya. Jadi boleh praktekkan dua cara ini. Boleh dengan ismam atau boleh dengan rom ikhtilas atau dengan ikhtilas. Tidak boleh pakai cara sendiri. Saya tidak mau pakai, tidak mau rom, tidak mau ismam, tidak. Baca Al-Quran itu terikat dengan kaidah-kaidah sendiri. Cuma satu-satunya bacaan yang terikat dengan kaidah-kaidah tajwid itu Al-Quran. Harus didengungkan, harus dipanjangkan ketika ada mad dan seterusnya. Selain Al-Quran tidak terikat dengan kaidah tajwid. Kita berbicara bahasa Arab, tidak usah kita bilang min aina antum, tidak usah diikhfakan.
min aina anta. Tidak usah. Dia tidak terikat dengan kaidah tajwid. Baca hadis, baca buku bahasa Arab, bercakap-cakap bahasa Arab, itu tidak terikat dengan kaidah tajwid. Yang terikat dengan kaidah tajwid, dengung, panjang, pendek dan seterusnya, cuma Al-Qur'an. Nah, di sini bisa diturunkan berbagai macam masalah. Ya, mungkin sedikit terjadi perdebatan ya. Misalkan doa tidak usah dilakukan seperti membaca Al-Qur'an. Doa atau membaca hadis misalkan tidak usah dilakukan seperti membaca Al-Qur'an, karena yang terikat dengan kaidah tajwid itu cuma Al-Qur'an. Makanya kalau misalkan ada imam yang membaca Allahu Akbar panjang lamnya, enggak masalah, karena itu bukan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an harus 2 harokat. Allahu Akbar harus 2 harokat. Atau ketika azan Allahu Akbar, atau yang semisal hayya 'alas shalah panjang lamnya, enggak masalah mau dipanjangkan berapapun sepanjang napasnya, enggak masalah. Tapi kalau Al-Qur'an ada batasan-batasannya, 6 harokat, 2 harokat, 4 harokat ya. Jadi selain Al-Qur'an itu tidak terikat dengan kaidah tajwid, tetapi Al-Qur'an harus terikat dengan kaidah-kaidah tajwid yang sudah diwariskan turun-temurun sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Baik, kita cukupkan dulu. Ini baru sampai di surah Yusuf. Insyaallah kita lanjutkan besok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesabaran buat kita untuk mempelajari kitabullah, terkhusus terkait dengan waqaf dan ibtida. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Nah, fadhal. Makhraj, nah. Iya. Makhraj huruf berbeda titik tekannya ketika seseorang membaca Al-Qur'an. Iya. Kalau membaca Al-Qur'an harus benar-benar sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, kalau apalagi yang berkaitan dengan sifat ya, di situ kan biasa terjadi banyak kesalahan. Mestinya dia baca tebal, dia baca tipis. Ya, tapi ini masuk dalam istilahnya lahan. Jadi lahan itu atau kesalahan dalam membaca Al-Qur'an ada 2. Ada lahan jali, kesalahan yang jelas, atau ada juga yang masuk dalam kategori lahan khafi, kesalahan yang samar. Artinya kesalahan yang hanya diketahui oleh orang yang belajar. Oh, ini kurang tebal nih, mestinya dibaca tebal sedikit. Itu hanya diketahui oleh orang belajar. Itulah lahan khafi yang bisa kita koreksi ketika imam membaca salah. Itu lahan jali, misalkan harokatnya salah atau ayatnya salah sambung, itu masuk dalam kategori lahan jali, kesalahan yang nampak yang semua orang bisa tahu ya. Nah, terkait dengan selain Al-Qur'an, maka tentu standarnya di bawah itu, tetapi usahakan sesuai dengan makhraj. Misalkan dia baca hayya 'alas shalah, kalau misalkan kita sudah tegur, sudah bukan susah lidahnya, sudah nggak masalah ya. Tapi orang seperti ini jangan jadikan imam dalam sholat ya, karena bisa merusak sholat. Tapi kalau misalkan azan atau membaca hadis atau apalagi bahasa muhadatsah, percakapan ya, namanya bahasa percakapan tidak terikat, yang penting orang paham apa yang kita ngomong, sudah masuk, sudah bisa ya. Tapi kalau baca Quran itu harus agak ketat sedikit ya. Demikian, wallahu a'lam. Ya, demikian juga membaca hadis ya, tidak usah terlalu wah itu makhrajnya kurang ini, tidak masalah ya, karena kita bukan Al-Qur'an. Tapi ya usahakan ketika
Ya, karena memang sebagian seperti di sebagian orang Yaman ya, itu qafnya itu seperti huruf ghain ya. Tagul ya, tagul. Dia huruf qafnya karena lahjanya seperti itu sehari-hari seperti huruf ghain dia. Ya, ya memang begitu dia bahasanya. Jadi ketika misalkan baca hadis gola Rasulullah SAW itu seperti huruf ghain. Madza qulta. Memang begitu dia. Tapi kalau baca Quran harus benar-benar qaf, jangan huruf ghain. Nah, itu yang ana maksud. Ya, jadi ketika baca hadis atau selain Al-Quran itu ya tidak masalah ya. Ya nggak mesti seperti itu. Iya, jadi kalau misalkan memang tujuannya untuk melatih makhraj itu nggak masalah. Misalkan di santri ya, kita mau kaitkan dengan pembiasaan penyebutan makhraj yang betul, nah itu boleh. Ya, artinya supaya connect antara bacaan Qurannya dengan bahasa Arabnya atau bahasa Arabnya dengan Al-Qurannya. Jadi nggak masalah. Artinya ketika seseorang berbicara atau ini diusahakan sesuai dengan makhrajnya atau paling tidak mendekati makhrajnya, ya. Karena tujuannya kan dia mau pakai juga baca Quran, ya. Kalau dia sudah terbiasa begitu, kemudian ketika baca Quran itu susah merubahnya, butuh perjuangan lagi untuk merubahnya. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut besok. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma fa'alna bi 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.